Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam menu sarapan firman, yaitu makanan yang sesungguhnya buat hidup kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 48. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, ya kita lanjutkan sampai ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Ini biasanya kita membaca ayat mengapa berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ini di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, tetapi di Lukas ini ya kalau di Matius itu sama setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang kenapa menyebut aku Tuhan, Tuhan tapi tidak melakukan kehendakku. Perikop di bawahnya itu langsung disambung dengan dua macam dasar, yaitu perumpamaan yang sama dengan yang di Lukas ini. Cuma karena dipisahkan dengan perikop, mungkin kita jadi tidak secara langsung menghubungkannya. Tetapi di sini kelihatan hubungannya, kelihatan terhubung bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Dan orang yang melakukan perkataan Tuhan itu sama seperti orang yang mendirikan rumah yang menggali dalam-dalam. Kata menggali dalam-dalam ini di Matius juga tidak ada. Ini yang kita mau fokus pada pagi ini. Jadi kalau kita ini orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, 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 artinya kita mau melakukan atau menurut pada, karena Tuhan artinya Tuan, artinya dia kepala kita, pemimpin kita yang kita wajib taati perkataannya. Nah, tetapi dihubungkan dengan orang yang melakukan itu orang yang mendirikan rumah, tapi sebelum mendirikan rumah dia menggali dalam-dalam. Kita tahu bahwa tubuh kita, hati kita itu tanah. Ini saya menangkapnya, orang yang menyebut diri Tuhan, Tuhan, dia adalah orang yang punya kebiasaan menggali dirinya sendiri. Karena kalau tidak demikian, dia mendirikan kehidupannya hanya di atas pasir. Dia tidak menggali sampai menemukan dasar yang kokoh, yaitu batu, mungkin lapisan bumi yang di bawah itu. Itu yang kalau dia gali, kalau kita gali itu yang kita temukan, dan disitulah harusnya rumah kita berfondasi. Tapi kalau kita menyebut Tuhan, Tuhan, tapi tidak pernah menggali diri sendiri, kita tidak akan pernah menemukan batu yang yang di lapisan sangat bawah itu. Sehingga bagaimana kita mau mendirikan bangunan kita dengan kokoh? Kita tidak menemukan batu yang kokoh itu di dalam hati kita. Mau menemukan tanah yang kokoh itu, lapisan batu yang kokoh itu, ya itu diperlukan pekerjaan menggali. Mari kita hubungkan dengan Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan.
bukalah bagimu tanah baru di kalimat yang tengah itu terjemahan bahasa Inggris kebanyakan mengatakan bajaklah tanahmu yang keras yang belum terbajak. Jadi bajaklah untuk digemburkan, dan waktu membajak itu bagian dalamnya itu dikeluarkan gitu ya. Kayak ada juga sepertinya saya pernah dengar tapi tidak tahu di terjemahan mana, baliklah gitu. Jadi baliklah tanah hatimu sehingga yang di dalam-dalam yang tidak kelihatan itu menjadi keluar dan kelihatan. Ini adalah bagian dari menggali yang saya tangkap. Jadi dari Lukas itu orang yang menggali, tapi menggali bukan cuma membajak untuk sekedar begitu, tetapi terus menggali dan mencari, membalikkan semua tanah itu, mengeluarkan itu sampai kelihatan dasar yang kokoh itu, lapisan yang di dalam, yaitu sebenarnya Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita. Cuma kalau kita tidak menggali, maka kita tidak akan nyambung. Itu bahasa fondasi, bahasa bangunan. Untuk kalau diibaratkan pohon, ya itu sama dengan akar pohon itu harus terus ke dalam sampai dia bertemu mata air. Itu adalah makna yang sama walaupun dalam ilustrasi yang berbeda. Ini yang saya rasa anak-anak Tuhan masih jarang lakukan, yaitu refleksi. Kalau kita ditabrakkan dengan firman Tuhan, kita benar-benar mau berani mengkonfrontasikan firman ini dengan hati kita yang banyak bagian yang masih keras. Kita bilang, Tuhan, ini nyambung enggak sama saya? Di mana dia nyambungnya dengan saya? Firman ini, kalau ngomong bukan sekedar di permukaan, oh ya saya sudah tahu firman itu, oh ya saya sudah melakukan moral-moral ajaran Yesus Kristus. Bukan sekedar itu, karena dunia pun tuh banyak yang begitu. Tapi waktu kita terus mengejar, apakah saya seperti ini? Dan tanya Tuhan lagi, sampai Tuhan tunjukkan hal-hal yang lebih tersembunyi, yaitu yang bagian di dalam kita yang kemudian dibalik sama Tuhan dan dibawa ke permukaan. Barulah di situ kita sah bilang bahwa Yesus itu Tuhan saya. Karena Yesus juga bilang di situ, ya kalau kamu memanggil aku Tuhan, kamu harus gali dalam-dalam hidupmu sampai nemu dasar, yaitu aku di dalam hatimu itu, dan kamu bisa meletakkan bangunanmu di atas dasar diriku. Itu yang Tuhan bilang, dan itu yang saya bisa bagikan untuk pagi ini. Jadi kita yang sudah berefleksi, sudah biasa mulai melakukan refleksi, membaca firman, merenungkan, bukan hanya membaca dan tutup Alkitab dan lupa, tetapi sungguh-sungguh meminta Tuhan menunjukkan hubungannya firman ini dengan saya, di mana saya masih tidak cocok, di mana saya tidak nyambung, dan seterusnya. Yang sudah melakukan itu, tentu itu hal yang bagus, dan minta Tuhan untuk pertajam lagi. Tetapi yang belum, saya mengajak, mari kita mulai membudayakan diri, berefleksi di hadapan Tuhan, karena hanya dengan begitulah kita ini disebut, oh ya kamu mulai menggali dirimu, dan kemudian Tuhan bilang, Kak sah kalau gitu, kamu sah bilang aku Tuhan, karena kamu sudah menggali dirimu dan terus mencari sampai ketemu dasar dari segala dasar, yaitu Tuhan, dan membangun kehidupan dari benar-benar di atas dasar itu. Sekian renungan saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati.